Halo, perkenalkan nama saya Angeli Marentek dari Program Studi Agronomi Angkatan 2022. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sayur dan buah. Sayur atau sayuran merupakan bahan pangan nabati yang berasal dari bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, bunga, buah, serta jamur. Sayuran pada umumnya mengandung kadar air yang tinggi sehingga dapat dikonsumsi ketika sudah dimasak maupun diolah dengan cara tertentu bahkan dalam keadaan segar. Jadi dapat dikonsumsi secara langsung. Sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama asal tanaman, kemudian yang kedua ekologi tempat tumbuh, yang ketiga botani, yang keempat morfologi bagian tanaman yang dipergunakan atau dikonsumsi, yang kelima siklus hidup, dan yang terakhir iklim. Kita masuk pada yang pertama, yaitu berdasarkan asal tanaman. Nah, berdasarkan asal tanaman ini sayuran dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tanaman sayuran dari Indonesia dan tanaman sayuran dari luar Indonesia. Sayuran asli Indonesia yang biasa disebut dengan sayuran indigenous merupakan sayuran asli yang telah lama dibudidayakan dan dikonsumsi sejak zaman dahulu. Contohnya sayuran kecombrang atau Nicolaya speciosa Horan. Sedangkan sayuran yang berasal dari luar Indonesia itu berarti sayuran yang diperoleh dari tempat asalnya yang kemudian dapat dikembangkan di Indonesia. Contohnya yaitu tanaman yang berasal dari Asia Tengah seperti bawang putih atau Allium sativum, kemudian ada wortel atau Daucus carota, dan bayam atau Spinaceae oleracea. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu berdasarkan ekologi tempat tumbuh. Secara ekologi, tanaman sayuran dibedakan berdasarkan ketinggian tempat tumbuh dari permukaan laut atau DPL. Nah, yang pertama itu ada sayuran dataran rendah. Sayuran dataran rendah ini tentunya sayuran yang dapat tumbuh pada ketinggian di bawah 350 meter di atas permukaan laut atau daerah yang relatif datar. Ciri khas kawasan dataran rendah yaitu memiliki udara yang panas. Dataran rendah juga sering disebut dengan dataran aluvial. Contoh sayuran yang dapat tumbuh di dataran rendah yaitu terong atau Solanum melongena, kemudian ada cabai merah atau Capsicum annuum, dan juga tomat atau Solanum lycopersicum. Yang kedua yaitu sayuran dataran medium. Nah, dataran medium ini mempunyai ketinggian 350 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah dataran medium ini yaitu latosol dan andisol. Tanaman sayuran yang dapat tumbuh pada dataran medium dengan iklim basah yaitu yang pertama seledri atau Apium graveolens, yang kedua yaitu selada atau Lactuca sativa, kemudian yang ketiga yaitu mentimun atau Cucumis sativus. Sementara tanaman sayuran yang dapat tumbuh pada dataran medium dengan iklim kering yaitu yang pertama bawang merah atau Allium ascalonicum, kemudian ada bawang daun atau Allium porum, ada juga terong atau Solanum melongena. Yang ketiga ada sayuran dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini berarti daerah yang memiliki ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut, atau biasanya itu daerah pegunungan. Ciri khas dataran tinggi yaitu memiliki suhu yang dingin. Jenis-jenis tanah yang ada di dataran tinggi yaitu andisol, inceptisol, dan entisol. Contoh tanaman sayuran yang tumbuh di dataran tinggi dengan iklim kering yaitu bawang putih atau Allium sativum dan bawang daun atau Allium porum. Sementara tanaman sayuran yang tumbuh
di dataran tinggi dengan iklim basah, yaitu Kubis atau Brassica oleracea, Lobak atau Raphanus sativus, dan Petsai atau Brassica sinensis. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu berdasarkan botani. Klasifikasi secara botani pada umumnya dilakukan berdasarkan keragaman tipe bunga, morfologi, dan kecocokan seksual antar tanaman. The United States Department of Agriculture membuat klasifikasi tanaman sayur dengan nama family, genus, dan spesies. Contohnya, pada famili Apiaceae terdapat seledri atau Apium graveolens, kemudian ada wortel atau Daucus carota, sedangkan pada famili Convolvulaceae terdapat tanaman kangkung atau Ipomea reptans dan ubi jalar atau Ipomea batatas. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu berdasarkan morfologi tanaman yang dipergunakan atau yang dikonsumsi. Yang pertama yaitu sayuran bunga atau flowers vegetables, yang terdiri dari brokoli, jantung pisang, dan bunga pepaya. Kemudian yang kedua ada sayuran buah atau fruits vegetable, yang terdiri dari terong, mentimun, dan juga tomat. Yang ketiga ada sayuran polong atau legume vegetable, yang terdiri dari buncis, kacang panjang, dan kacang merah. Kemudian yang keempat yaitu sayuran daun atau leaf vegetable, yang terdiri dari bayam, sawi, dan kubis. Yang kelima ada sayuran batang atau stem vegetable, yang terdiri dari asparagus, rebung, dan kailan. Yang keenam ada sayuran umbi atau root vegetable, yang terdiri dari bit merah, lobak, dan wortel. Yang ketujuh ada sayuran umbi lapis, yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Dan yang paling terakhir yaitu sayuran jamur atau mushroom vegetable, yang terdiri dari jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu berdasarkan siklus hidup. Berdasarkan siklus hidup, tanaman sayuran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Untuk tanaman semusim berarti siklus hidupnya kurang dari 1 tahun. Contoh tanaman sayuran semusim yaitu bawang putih, kembang kol, dan kentang. Yang kedua yaitu tanaman sayuran tahunan. Nah, tanaman sayuran tahunan ini berarti siklus hidupnya lebih dari 1 tahun, serta berbentuk pohon. Contoh tanaman sayuran tahunan yaitu petai, jengkol, melinjo, dan kailan. Kita masuk pada bagian yang ke-6, yaitu berdasarkan iklim. Berdasarkan iklim, sayuran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sayuran iklim dingin dan sayuran iklim panas. Nah, sayuran iklim dingin itu menghendaki suhu rata-rata 10-18 derajat Celcius. Contoh sayuran yang didapati pada suhu dingin yaitu kubis, selada, wortel, dan kentang. Yang kedua yaitu sayuran iklim panas. Nah, sayuran iklim panas ini menghendaki suhu rata-rata 18-30 derajat Celcius. Contoh tanaman iklim panas yaitu tomat, juga kacang-kacangan. Kita masuk pada klasifikasi buah. Buah ini dapat diartikan sebagai bagian dari tumbuhan yang memiliki daging yang dapat dimakan dan rasanya ada yang manis juga ada yang asam. Buah juga merupakan pembungkus dan pelindung biji yang berkaitan dengan fungsi utama dari buah.
yaitu sebagai pemencar biji tanaman pada tanaman berbunga. Buah dapat dikelompokkan berdasarkan botani, waktu pematangan, kandungan gula, dan yang terakhir tipe dan sifat. Berdasarkan botani, tanaman buah terbagi menjadi dua, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, buah sejati tunggal, di mana buah sejati tunggal ini terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah sejati tunggal ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu buah sejati tunggal yang kering, di mana buah sejati tunggal yang kering ini memiliki tekstur berkayu dan bagian luarnya itu keras. Nah, yang kedua itu buah sejati tunggal berdaging ialah buah yang dindingnya itu tebal sehingga disebut berdaging. Yang kedua yaitu buah sejati ganda, di mana buah sejati ganda ini terjadi dari satu bunga namun dengan beberapa bakal buah yang bebas antara satu sama lain. Dan yang ketiga itu adalah buah sejati majemuk, di mana buah sejati majemuk ini berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunga tersebut mendukung satu bakal buah. Tetapi setelah menjadi buah, tetap berkumpul menjadi satu sehingga seluruhnya tampak hanya satu buah saja. Yang kedua yaitu buah semu. Nah, buah semu ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, buah semu tunggal. Buah semu tunggal ini terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Yang kedua, buah semu ganda, ialah jika pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah. Yang ketiga yaitu buah semu majemuk, ialah buah yang terjadi dari bunga majemuk tapi seluruhnya tampak satu buah saja. Pada bagian yang kedua yaitu klasifikasi tanaman buah berdasarkan waktu pematangan. Yang pertama yaitu buah pohon, di mana buah tersebut tumbuh dan berkembang di pohon. Contoh tanaman buah pohon yaitu jeruk, apel, dan mangga. Yang kedua yaitu buah semak, di mana buah tersebut bertumbuh dan berkembang di semak. Contohnya seperti blueberry, raspberry, dan blackberry. Yang ketiga yaitu buah tanaman merambat, di mana buah tersebut tumbuh dan berkembang secara merambat. Contoh tanaman buah merambat ini yaitu melon dan semangka. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu klasifikasi buah berdasarkan kandungan gula yang dimiliki. Yang pertama yaitu buah asam. Buah asam berarti buah yang memiliki kadar asam yang tinggi. Contohnya seperti lemon, jeruk, dan stroberi. Yang kedua yaitu buah manis, di mana buah ini memiliki kadar gula yang tinggi sehingga menciptakan rasa yang manis. Contohnya seperti anggur, mangga, dan pisang. Kita masuk pada bagian yang keempat, di mana buah dikelompokkan berdasarkan tipe dan sifat yang dimiliki atau karakteristik yang dimiliki oleh buah tersebut. Yang pertama yaitu buah beri. Buah beri ini mencakup buah yang memiliki kulit tipis dan berdaging lembut. Contohnya yaitu stroberi dan blueberry. Yang kedua yaitu buah pepo, di mana buah pepo ini memiliki kulit dan biji yang keras. Contoh tanaman yang dikelompokkan pada buah pepo ini yaitu semangka dan melon. Yang ketiga ada buah drupa. Buah drupa ini memiliki biji yang keras di dalamnya. Contoh tanaman
yang termasuk dalam buah drupa ini yaitu aprikot, persik, dan ceri. Keempat, ada buah Hesperidium, di mana buah Hesperidium ini memiliki kulit yang tebal dan bisa dikupas dengan mudah. Contoh tanaman Hesperidium ini yaitu jeruk dan lemon. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.